Lo berdua percaya sama tafsir mimpi gak sih? Percaya lagi. Karena ada satu kasus di mana satu orang ini mimpi dan dia dikasih pertanda, tapi malah pertanda itu yang bikin dia hidup sampai sekarang. Nah, jadi kejadiannya tuh di sekitar tahun 2016-2017an. Ada satu grup gitu isinya 8 orang. Ada satu divisi di suatu perusahaan. Mereka dari Jakarta. Dan ada dinas ke Papua untuk urusan kantor. 3 hari sebelum mereka berangkat dari Jakarta ke Papua, ada satu dari 8 orang yang harus ke Papua itu, sebut aja namanya Viko. Viko ini mimpi. Mimpinya tuh dia kebangun dari tidurnya, yang di situ tuh kondisinya masih gelap banget. Di mimpi itu dia jalan ke kamar mandi, terus dia ngaca di kamar mandi. Ini mimpi di rumah dia? Iya, di rumah dia. Oh. Tiba-tiba pas dia lagi berdiri di depan kaca, kacanya tuh pecah, dan pecahnya tuh mental ke mukanya dia, pecahan kaca ini, sampai nusuk-nusuk muka dan badannya Viko seketika. Dan dari situ tiba-tiba Viko langsung kebangun dari mimpinya. Besokannya, mimpinya Viko ini dia ceritain ke satu orang teman kantornya, sebut aja namanya Randy gitu ya. Diceritain tuh, si Viko ini mimpi aneh banget, kena pecahan kaca segala macem. Di situ Randy bilang, kayaknya gue pernah denger deh mimpi yang kaca pecah gitu, maksudnya apa, kayak ada maksudnya gitu. Randy cobalah googling tuh arti mimpi kaca pecah, dan muncul artinya itu bakal ada pertanda buruk. Terus di situ Viko mikir, kalau emang bener artinya bakal ada pertanda buruk, apa berarti bakal kejadian pas mereka ke Papua nanti? Nah, di situ Randy bilang, amit-amit jangan mikir kayak gitu. Ya udah, gak usah bikin parno dah gitu. Akhirnya udah tuh balik dari kantor, dia packing lah buat kebutuhan dia selama di Papua, karena bakal berangkat lusa kan. Singkat cerita, hari berjalan baik-baik aja, sampai di hari harusnya Viko, Randy, dan teman-teman kantor itu berangkat ke Papua, yang mana berangkatnya tuh tengah malam. Misalnya kayak mereka berangkat tuh Senin jam 12 malam gitu ya. Nah, di hari Minggu siangnya, Viko tuh ngabarin ke teman kantornya kalau dia izin untuk nge-cancel dan gak ikut urusan kantor ke Papua. Viko ini ngakunya dia tiba-tiba gak enak badan. Padahal sebenarnya Viko ini mimpi kalau pesawat kecil yang bakal dia dan teman-temannya naikin di Papua itu hilang. Nah, di mimpinya Viko ini, dia tuh posisinya udah ada di dalam pesawat kecil yang mereka tumpangin di Papua. Pesawatnya ini pesawat kecil yang isi penumpangnya tuh 12 orang. Nah, Viko ini posisinya duduk di paling depan, persis di belakang pilot. Jadi Viko dipunggungin gitu sama si kapten pilot ini. Dan Viko bisa ngelihat jelas muka kopilot di serong kiri depan dia. Nah, pas mau lepas landas, Viko ini ngelihat si kopilotnya itu kayak mukanya rada-rada panik gitu. Kelihatan si kopilotnya ini kayak ngehalo-haloin berkali-kali, kayak lagi berusaha banget komunikasi sama orang yang ada di ATC, Air Traffic Control, yang di tower itu loh. Nah, gak lama setelah itu, pesawat ini lepas landas, mulai terbang. Gak lama, Viko tuh sadar. Di samping kanan dia, ternyata ada satu orang penumpang yang bukan orang kantornya dia. Kayak tadinya dia pikir satu pesawat ini dicarter buat 8 orang dia dan teman-teman kantornya gitu. Nah, penumpang ini tuh bawa bapak umurnya 40-an gitu. Viko nengok ke kanan, dia ngeliat orang ini, senyum-senyum ramah aja biasa gitu. Si bapak ini juga bales senyum ramah. Tapi abis si bapak ini senyum ramah, tiba-tiba si bapak ini pelan-pelan ngehadap ke atas, tapi gak berhenti-berhenti, sampai kepala ini 180 derajat itu ke belakang, sampai lehernya tuh hampir putus. Cerita ini kejadian di daerah Jakarta, dan gue dapet cerita ini dari teman gue, sebut aja nama dia Indra. Dan kejadian ini terjadi waktu Indra tuh SD. Itu tuh sekitar tahun 1999 2000-an lah. Dan dia tinggal tuh bertiga doang sama nyokapnya dan abangnya. Nah, abangnya ini masih SMA. Sedangkan bokapnya Indra tuh kerja pelayaran, jadi ya jarang di rumah lah. Nah, di depan rumahnya Indra kayak ada tuan tanah gitu, Nat Moy. Dan sebut aja yang punya tanah ini namanya Engkong Dayat. Nah, Engkong Dayat ini punya istri, kita sebut aja namanya Mak Siti ya. Mereka dua-duanya tuh udah tua banget, kayak umurnya udah 90-an gitu lah. Ada satu hari di mana si nenek ini meninggal ternyata, si Mak Siti. Dan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, di saat Mak Siti ini meninggal kok gak ada tahlilan sama sekali gitu loh. Dan Kong Dayat ini gak pernah ngadain apa-apa. Ya mungkin emang kepercayaannya gak ada gituan kali ya, si kepercayaannya Kong Dayat ini. Beberapa hari setelahnya, di suatu malam dari dalam rumah, Indra tuh ngedengar ada suara kayak
beberapa orang laki-laki gitu teriaknya kayak apaan tuh, terus mereka kayak kedengeran lari gitu. Indra denger itu dari dalam rumah. Dia nggak gubris apa-apa, dan besokan harinya Indra nanya ke nyokapnya. Nyokapnya cerita kalau misalkan tadi malam tuh ada beberapa remaja gitu lewat depan rumah mereka dan rumahnya Engkong Dayat. Si remaja-remaja ini itu tuh ngeliat si nenek itu, si Mak Siti, lagi duduk depan rumahnya dengan posisi jongkok. Dan di atas pohon samping rumahnya Engkong Dayat itu ada pocong banyak. Kaburlah mereka makannya. Nah besokannya lagi, bokapnya Indra tuh pulang. Sampai di rumah, dia nanya lah si bokapnya ini ke nyokapnya Indra. Dia bilang, Mak Siti ngapain duduk sendirian depan rumahnya jongkok? Disapa diem aja. Nyokapnya Indra kaget dong. Loh, Mak Siti baru banget meninggal beberapa hari yang lalu. Terus bokapnya kaget juga balik. Ya terus siapa dong yang tadi gue lihat gitu kan. Nah nyokapnya Indra tuh bilang kayak, waduh, dari kemarin tuh anak-anak yang lewat situ juga bilang kalau emang ada sosok Mak Siti yang udah meninggal gitu kan. Dan emang muncul gitu loh sosok-sosok lainnya juga. Nah udah tuh besok malamnya bokapnya Indra duduklah di teras depan rumahnya ngerokok. Kebayang gak sih lo kalau misalkan teras rumah orang Betawi gitu yang kursinya ada 2, terus di antara kursinya ada meja gitu. Nah bokapnya tuh ngerokok di situ malam-malam bokapnya Indra. Nah Engkong Dayat nyapa biasa lewat gitu kan. Terus sama bokapnya Indra ditawarin kopi, nggak mau. Udah tuh masuk Engkong Dayat ke dalam rumahnya dia. Dan gak lama di tengah-tengah bokapnya Indra lagi ngerokok, tiba-tiba dari sebelah kuping bokapnya Indra, bokapnya tuh dengar, Bang, minta rokok. Begitu bokapnya nengok, ternyata Natmuy, itu Mak Siti. Bangsat. Bokapnya kaget kan, astagfirullah gitu. Tapi bokapnya ini gak bisa gerak sama sekali. Bener-bener kaki tuh gak bisa bikin dia gerak buat dia bangun gitu. Dia disitu merem aja, dimerem, di istighfar berkali-kali, astagfirullah. Dan untungnya gak lama Mak Siti ini hilang. Hilang gitu aja. Masuklah bokapnya ke dalam rumah gitu kan, tidur. Tapi ternyata di malam yang sama abangnya Indra itu juga digangguin. Jadi tuh abangnya lagi tidur, dan tiba-tiba dia ngerasa kalau kepalanya dia tuh dilus-elus. Dia pikir ya itu nyokapnya gitu kan. Tapi abangnya Indra ini ngerasa kalau kayak ada bau-bau tanah gitu di kamarnya. Dan lu kebayang gak sih bau tanah basah habis kena hujan gitu. Dan ya lama-lama itu bikin dia gak nyaman gitu loh. Dan pas abangnya Indra kebangun, dia ngeliat ke atas kepalanya, ternyata yang ngelus-elus itu Mak Siti, Nat. Anjing. Gila. Dan pas abangnya Indra ini ngeliat ke guling yang dia peluk, ternyata itu pocong. Jadi kejadian ini tuh sekitar tahun 2010. Ada 4 orang cewek, namanya Mira, Jena, Bita, sama Jasmine. Mereka baru masuk SMP dan jadi kenal karena satu pesantren. Nah, jadi mereka tinggal di sana tapi sambil sekolah. Di sana tuh mereka nggak dibolehin untuk megang HP. Nah, jadinya mereka harus bersosialisasi banget kan di sana. Tapi karena dari zaman baru masuk sekolah mereka udah akrab berempat, jadinya mereka tidurnya satu kamar. Satu kamar di pesantren itu kayak ada sekitar 10 orang. Nah udah nih, suatu hari pas semua pelajaran udah selesai, mereka berempat jalan dari ruangan kelas ke kamar mereka. Pas udah sampai kamar mereka sekitar jam 5, Jasmine nyeletuk, tahu nggak, kemarin aku bawa ini dari rumah. Terus Jasmine ngeluarin papan game, kayak game Ouija gitu. Kalian tahu kan? Jadi itu tuh kayak papan game. Ini game yang orang percayanya sih untuk manggil makhluk halus. Jadi lo naruh tangan lo di atas kayunya, terus nanti kayu yang dipegang tuh bakal digerakin sama makhluk halus. Karena di papan itu isinya ada tulisan yes, no, sama alfabet. Iya, oke, paham. Kebayang kan? Kebayang. Nah terus si Jasmine bilang, nanti malam jam 12 kita main ini yuk berempat. Mira, Jena, sama Bita seneng banget ngeliat itu. Bukannya takut, mereka malah bilang, wah seru banget Jas, ayo. Tapi jangan bilang-bilang yang lain kali ya, soalnya kalau rame gak seru. Akhirnya mereka sholat maghrib, terus tadarusan, abis itu lanjut sholat isya. Mereka ngobrol-ngobrol sambil ngerjain PR mereka. Pokoknya berusaha killing time buat nunggu jam 12 itu. Nah pas udah jam 12, Jasmine ngeluarin papannya. Mereka berempat ngumpul di balik selimut. Terus karena lampu udah mati, karena semuanya udah pada tidur, akhirnya mereka di dalam selimut itu tuh pakai senter Moebi. Sebelum mulai mereka mikir mau nanya tentang apa ya. Akhirnya Bita tuh kepikiran untuk nanya tentang gedung pesantren ini. Tanya aja, gedung sekolah kita berhantu nggak? Akhirnya yang lain setuju. Terus ditanya sama Bita, apakah gedung sekolah ini berhantu? Tiba-tiba tangan mereka ketarik ke arah atas,
terus gerak lagi ke arah kiri, ke arah tulisan yes. Terus yang lain mikir pertanyaan keduanya tuh apa. Oh, aku tahu, coba deh tanya, hantunya di mana? Terus mereka naruh tangan mereka di kayu. Tiba-tiba kayunya ini gerak ke huruf D, pindah ke I, lumayan ngebut ke S, terus cepet banget gerak ke I, N sama I di sini. Anjing. Di situ mereka langsung lepas kayunya dan panik banget. Pas mereka lagi ketakutan berempat, tiba-tiba selimut mereka tuh kebuka. Kayak selimutnya tuh ditarik kenceng banget gitu, Moibi. Hah. Mereka kaget terus langsung lari ke tempat tidur masing-masing. Paginya pas mereka semua udah bangun, terus karena Mira penasaran, akhirnya dia bilang, ya udah, mending nanti malam kita main lagi. Akhirnya mereka mandi terus siap-siap ke gedung sekolah dan belajar kayak biasa. Nah, akhirnya pas udah jam 12 malam, jadi cerita kali ini gue mau ngebahas tentang pengalaman seorang anak kecil. Dia laki-laki, namanya kita sebut aja Rizky. Waktu dia tahu kalau dia tuh ternyata dalam tanda kutip beda dari anak-anak yang lain, adalah pas dia kelas 3 SD. Nah sampai akhirnya suatu hari dia tuh ngerasain hal aneh banget Muibi. Sekitar jam 9 malam pas lagi tidur, Rizky tuh ngerasa badannya tuh demam tinggi banget. Pokoknya dia kedinginan, menggigil, sampai pakai selimut berlapis-lapis. Karena waktu itu kebetulan orang tuanya tuh lagi di luar kota, dan dia ditinggal sama pembantunya doang. Jadi dia tuh cuma keluar kamar, bilang ke mbaknya kalau badannya tuh demam. Akhirnya dikasih lah obat demam. Terus Rizky balik lagi ke kamarnya. Dia lanjut tidur lagi, sampai akhirnya tiba-tiba sekitar jam 1 malam, dia tuh kebangun karena denger kayak ada suara bisik-bisik gitu. Kayak pas dia diemin, suara tuh makin banyak dan makin bisik-bisik gak jelas gitu, Moe. Tapi dari arah mana nggak tahu. Kayak dari sekeliling kamarnya dia. Akhirnya karena dia juga ngerasa keganggu, dia nyoba buka matanya. Dan pas dia buka matanya, Rizky tuh ngeliat di sekelilingnya dia ada pocong banyak banget muterin tempat tidurnya. Sambil mulutnya tuh kayak amat kamit bisik-bisik semua. Oh shit. Pas ngeliat itu karena Rizky juga gak bisa gerak kemana-mana, dia ngumpet lah di dalam selimutnya sambil teriak-teriak mbaknya. Sejam sampai 2 jam dia ngumpet di balik selimut. Gak lama tuh suaranya udah gak ada. Akhirnya karena dia ngantuk, ketiduran juga tuh di situ. Nah selama nunggu orang tuanya pulang, Rizky tuh ngalamin banyak kejadian-kejadian aneh Moibi. Malamnya nih pas dia mau tidur, Rizky tuh udah matiin lampu dan lain-lain nih, bener-bener udah siap buat tidur. Tapi tiba-tiba banget dia tuh nyium ada wangi melati. Oke. Beres mereka ngelakuin itu, mereka pulanglah ke rumah masing-masing. Sampai di rumah masing-masing, malamnya ternyata mereka ngalamin kejadian mistis. Malam itu si Dennis lagi mau tidur, tapi Dennis main HP dulu gitu biar ketiduran lah. Iya. Nah pas Dennis lagi merem, tapi belum merem tidur ya, baru kayak nyoba-nyoba merem gitu. Tiba-tiba si Dennis tuh selalu kebayang-bayang sama tempat di mana dia lagi ngelakuin tindakan susila itu yang di Monas. Oh. Tapi di bayangan Dennis, di tempat itu tuh kayak ada sosok cewek yang merhatiin dia di dekat pohon. Nah sosok cewek itu kayak kuntilanak gitu. Oh, oke. Di situ Dennis langsung melekin matanya Nah, dia merinding banget dan jadi susah tidur. Tapi nggak lama akhirnya dia bisa tidur tuh. Nah pas lagi tidur, Dennis tuh mimpi. Lo tau nggak mimpinya apa? Apa? Dennis mimpi dia lagi di Monas, dia lagi berhubungan badan, tapi dia berhubungan badan sama sosok cewek yang dia kebayang-bayang sebelum tidur. Oh shit. Sama kuntilanak itu? Iya, gila kan? Terus? Dia tuh langsung kebangun Nah sekitar jam 2an pagi tuh, langsung tuh dia panik dan langsung nelfon Vivi. Pas dia nelfon Vivi, sekali 2 kali nggak diangkat sama sekali sama Vivi. Tapi pas percobaan ketiga, Dennis nelfon Vivi, akhirnya diangkat sama Vivi. Tapi pas Vivi ngangkat, si Dennis tuh nggak denger sama sekali suara Vivi. Jadi kayak hampir sekitar 30 detik tuh di telepon tuh Dennis kayak ngalau-haluin Vivi, ngajak ngobrol Vivi, tapi tetap nggak ada waroan dari sana gitu. Iya, nggak ada jawaban gitu ya. Iya, nggak ada jawaban. Nah nggak lama dari suara sunyi itu, tiba-tiba muncul suara yang akhirnya nongol dari sana, dari teleponnya Vivi. Iya. Tapi suara yang Dennis denger itu bukan suara Vivi tapi suara cewek kayak merintih gitu dan ngomong kayak gini, "Sini Dennis,
Wow. Ih, Wow. Nah, di situ tuh Dennis langsung matiin teleponnya buru-buru. Dia ketakutan banget. Dia langsung pindah ke kamar Ade buat tidur. Dan akhirnya tidurlah dia. Dan ternyata Nat, di momen Dennis ngalamin kejadian itu, di rumah Vivi juga ngalamin hal yang gak kalah serem dari Dennis. apa? Nah gini ceritanya Nat. Jam 1-an pagi, di hari yang sama, Vivi tuh gak bisa tidur. Jadi dia nonton dulu tuh di ruang tengah rumahnya sendirian. Nah tapi Vivi tuh nontonnya di laptop, Netflixan gitu loh. Pas si Vivi lagi fokus banget nonton, dia dengar dari arah ruang tamu dia kayak ada suara kursi geser gitu Nat. Ngek gitu, kayak kursi kayu gitu. Nah di situ Vivi langsung noleh lah ke arah ruang tamu dia, karena dari ruang tengah yang dia duduk itu ke ruang tamu tuh langsung kelihatan gitu, nggak ada sekat yang ngalangin. Ya. Di situ Vivi langsung lanjut nonton lagi tuh dan gak ngurusin lah suara itu. Tapi tiba-tiba di situ Vivi langsung lanjut nonton lagi tuh dan gak ngurusin lah suara itu. Tapi tiba-tiba Vivi denger lagi suara kursi kegeser. Tapi suaranya tuh jauh lebih kencang dari yang pertama dia denger. Dan pas Vivi nengok lagi ke arah kursi yang kegeser itu, Vivi ngeliat dengan jelas banget ada sosok cowok tinggi, gede, hitam, lagi duduk di kursi yang kegeser itu. Dan si sosok cowok itu ngeliat ke arah Vivi sambil kayak ngeluarin air liurnya dari mulutnya. Di situ tuh Vivi langsung teriak kenceng banget. Dia langsung gak berani nonton lagi dan dia tuh langsung lari tuh ke kamar orang tuanya. Diceritain lah sama Vivi kan apa yang dia lihat di ruang tamu tadi. Nah pas dicek sama papanya Vivi, papanya tuh bilang gak ngeliat apa-apa.